Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kamila Channel. Kali ini saya akan mengomentari atau menyoroti proses hukumnya kasus Sambo ya. Jadi konten kita kali ini pemirsa naik level ke tingkat kriminalitas ya. Kasus pembunuhan Ferdy Sambo ya. Geng Ferdy Sambo ya, lebih dikenalnya lagi. Nah, pemirsa, setelah saya melihat ya di tanggal berapa nih, 13 ya Februari ya, bahwa Sambo ini dijatuhi hukuman mati ya. Dan kemudian Putri Chandrawasih ya, istrinya Sambo, dijatuhkan hukuman kalau tidak salah 20 tahun penjara. Ya, berarti berbeda-beda level kejahatannya, gitu kan. Setelah melalui proses hukum yang begitu panjang dan sangat melelahkan sekali, ya, yang mungkin dengan tanda petik di sini bisa saja ada terjadi obstruction of justice ya, karena tetap terdakwa pun ya, ataupun yang disangka, artinya tersangka pun harus berhak untuk pledoi atau membela diri, dan berbagai macam obstruction of justice mungkin diargumentasikan ya. Nah, pemirsa, di sini akan menimbulkan suatu pertanyaan ya, buat saya sendiri terutama ya. Nah, terkait motif pembunuhan ini ya, diisukannya adalah pelecehan ya, pelecehan seksual ya, ataupun pemerkosaan ya, kira-kira seperti itu yang saya dengar dari isu-isunya gitu ya. Namun kalau memang motif itu yang terjadi ya, nah, yang tidak saya habis pikir pemirsa ya, dia kok ya, Sambo itu sampai berani mengambil langkah mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang, terlebih itu ajudannya. Nah ya, kalau menurut saya itu adalah langkah yang fatal ya, langkah yang sangat bodoh sekali ya, karena memang dia sudah termasuk terdoktrin oleh gimmick setan ya, untuk menjadi pembunuh. Nah, kenapa saya katakan langkah itu langkah bodoh pemirsa? Dia kan mempunyai jabatan ya yang sangat tinggi di kepolisian ataupun di Polri, bahkan dia adalah ketua divisi Propam ya, jabatan khusus artinya. Kalau dia bandingkan ya kelakuan dia ini hingga menghilangkan nyawa seseorang dengan jabatannya itu, pemirsa, akan sangat rugi dia rela mengorbankan jabatannya ya, kalau sehingga dia itu mendapatkan hukuman mati seperti ini. Nah, seperti itulah pemirsa ya, kalau menurut saya Ferdy Sambo ini tidak cerdas gitu kan. Nah, kemudian pemirsa, kalau kita bandingkan ya, kasus pembunuhan ini tidak sebanding dengan pelecehan seksual ya. Iya, kalau pribadi saya untuk menghukumi ya, memang itu sudah pelanggaran prinsip ya. Karena ya, siapa yang tidak marah, yang tidak emosi jika istrinya dilecehkan oleh orang lain, terlebih itu ajudannya ya, artinya itu sangat tidak menghargai sekali gitu kan. Namun tidak semestinya dihilangkan nyawanya, dibunuh ya, itu kan tidak sebanding dengan perbuatannya ya. Maka dari itu pemirsa, kalau menurut saya langkah-langkah yang diambil oleh Ferdy Sambo ini langkah-langkah emosional ya, yang kena gimmick setan agar dia itu kena jerat hukum yang sangat fatal sekali ya, yaitu KUHP 340 ya, tentang pembunuhan berencana. Nah, karena di situ melibatkan
kawan-kawan ya, seperti siapa, istrinya juga, kemudian siapa, Baradae Rizky apa namanya tuh ya, yang sekarang juga telah divonis sesuai dengan kapasitas kelakuannya, bahkan dikenakan junto dan lain sebagainya ya. Nah, kasus seperti ini pemirsa, kalau menurut saya ya sangat sederhana sekali. Kenapa hingga proses hukumnya ini berlarut-larut ya pemirsa. Nah, akhirnya saya timbul satu pertanyaan, apakah dengan tanda petik ini ada motif lain? Ya, karena saya apresiasi motif pelecehan seksual itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Sambo sehingga menghilangkan nyawa ajudannya itu. Nah, di sini jadi bahan pertanyaan itu ya pemirsa, apakah ada motif lain yang lebih urgensi, yang lebih krusial, yang lebih membahayakan gitu kan bagi Sambo, bahkan dengan tanda petik bagi jabatan Sambo ya, terutama gitu. Nah, apakah ya, pertanyaan saya ini, apakah ajudannya itu mempunyai rahasia khusus gitu kan di lingkaran jabatannya itu? Nah, ini ya jadi bahan pertanyaan saya. Namun pemirsa, ada isu pula ya, ini dikait-kaitan dengan kilometer 50 ya. Apakah ini merupakan benang merah kilometer 50? Ini jadi bahan pertanyaan lagi. Nah, kilometer 50 ini pemirsa, ya kalau dikatakan kategori pelanggaran HAM, ya bisa jadi ya kalau memang ini pembunuhan dilakukan oleh seorang pejabat ataupun kekuasaan di sebuah negara. Ya, itu bisa jadi ya, yang namanya unlawful killings ya, kemudian extrajudicial killing itu adalah pelanggaran HAM berat. Namun pemirsa ya, jika memang ada novum baru dari kilometer 50 dan benang merahnya sudah terlihat, bisa jadi kilometer 50 diangkat kembali di permukaan ya. Kasus ini diangkat kembali sesuai dengan kapasitas hukumnya. Ya, kalau memang ini pelanggaran HAM berat, ya mungkin yang melanjutkannya adalah pengadilan HAM ya. Apabila pengadilan HAM di tingkat nasional tidak mampu juga, mungkin ke tingkat internasional. Nah, seperti itulah pemirsa ya, dugaan ataupun pertanyaan saya terhadap kasus ini ya. Nah, walaupun kita hanya sebatas menceritakan sedikit saja kasus ini ya, karena ya memang kasus ini terlalu panjang sekali. Saya hanya mengutip beberapa eh, apa namanya beberapa peristiwa dari proses hukumnya Ferdy Sambo ini. Nah, seperti itulah pemirsa ya, mungkin kasus ini masih bisa banding ya ke tingkat kasasi karena memang Ferdy Sambo dan kawan-kawan tidak merasa puas ya dilayani di pengadilan Jakarta Selatan ini, sehingga diisukan ada naik banding ke tingkat kasasi di pengadilan Mahkamah Agung ya, kalau tingkat kasasi. Nah, nanti perkembangan selanjutnya itu seperti apa setelah ada banding gitu kan. Tapi kalau menurut saya ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan pun ya argumentatif lah, sudah cukup gitu kan. Kalau memang ada ada kasus pembunuhan yang jelas-jelas ada bukti yang dibunuhnya, yaitu tidak sulit sekali ya, ataupun tidak sulit lagi untuk diproses hukum. Sangat sederhana sekali pemirsa. Nah, kalau tidak ada motif-motif lain yang memang lebih urgensi, lebih berbahaya bagi dirinya. Nah, seperti itulah pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.